Sepatu plat karbon terbaru dari Orthusic. Dan kali ini sudah bisa dilihat bolong-bolong nih fams. Kira-kira apa aja fitur terbaru dari sepatu terbaru ini? Sob, ini dia Orthusic Hypersonic 1,3. You know I'm about to lock it. All my monsters they was looking for just like the Loch Ness. They can never reach me where I'm at. I'm in a rocket cockpit. In other words, you can't touch me. It's like I got the ball and it's rugby. And you won't see me when I'm coming through. Yo, what's up Runut family? Welcome back to Runut First Impression with Satria Sabto. Oke Paps, kali ini sudah ada Orthusic Hypersonic 1,3. Kira-kira apa aja nih perubahan atau upgrade dari Hypersonic 1,3 dari edisi sebelumnya yang 1,2. Sepatu ini banyak sekali pengembangan dan sudah dicoba oleh atlet dari Orthusic. Sudah pernah digunakan oleh Andi Wibowo untuk training persiapan di PTO dan juga di Ironman World Championship. Coach Andi Wibowo menggunakan sepatu ini untuk latihan. Kemudian juga sudah dilarikan di Berlin Marathon oleh Tazi Ahmad, atlet Pangalengan. Sudah dilarikan juga di Chicago Marathon oleh Henry Pardede. Dan yang terakhir, sepatu ini juga sudah dilarikan di Ironman World Championship Women's Race oleh Maya Jatirman di Kona, Hawaii. Maya Jatirman menjadi satu-satunya female participant dari Indonesia. Keren. Nah, kira-kira apa aja updatean terbaru dari Hypersonic 1,3? So, let's break it down. Oke, yang pertama sudah jelas terlihat dari uppernya. Uppernya yaitu Orthflow. Si Orthflow ini menggunakan bahan engineered mesh, tapi yang berbeda yaitu udah ini gue nggak usah bilang breathable, tapi ini super breathable sih menurut gue, karena ini udah jelas-jelas bolong ya, udah kelihatan gitu ya. Bagaimana perbedaannya dengan yang seri 1,2? Yang pertama yaitu di bagian si uppernya yang bener-bener bolong seperti jaring ya. Jadi ini tuh memungkinkan untuk menambah breathability, apalagi kalau misalnya udah main di jarak-jarak jauh atau misalnya di jarak-jarak pendek yang kenceng ya, pasti effort dari badan atau kaki kita tuh jadi makin tinggi. Dengan tingginya effort, maka suhu di kaki juga makin panas. Nah, ventilasi yang ada di sini itu tuh membantu untuk memberikan ruang bagi kaki untuk bernafas. Jadi lebih breathable dibandingkan dengan yang versi 1,2. Kemudian upgrade-nya itu juga terletak di bagian toe box-nya. Toe box-nya ini lebih menyeluruh ke jari-jari kaki dibandingkan dengan kalau yang versi 1,2. Nih, versi 1,2 dia itu kayak cuman di daerah sekitaran jempol sampai mungkin 3 jari. Selebihnya ini itu kayak nggak ke cover. Nah, sedangkan ini tuh lebih tercover. Jadi kelihatan banget ya perbedaannya tuh. Jadi ini bener-bener mulai dari ujung jari sampai dengan ibu jari ya. Kalau ini tuh enggak, kayak cuma sebagian aja. Kemudian upgrade yang terlihat yaitu di bagian nih eyelet-nya. Nih eyelet itu si lubang sepatu ini ya. Problemnya ketika gue menggunakan 1,2 yaitu ketika gue kencangkan nih sepatunya, itu tuh eyeletnya tuh kayak mepet gitu. Sedangkan yang ini lebih berjarak, sehingga itu membantu untuk memberikan fit yang lebih enak ketika berlari. Kemudian juga perbedaannya juga terletak ada di bentuk dari eyelet itu sendiri, yang dimana ini tuh udah nggak lagi lurus, tapi ini agak miring gitu, agak miring. Well, mungkin itu dikembangkan oleh Orthusic untuk memberikan fit yang lebih optimal. Kemudian kita ke bagian tangnya. Bagian tang ini juga mengalami pembaruan, yang dimana tangnya ini gue rasa lebih tipis dibandingkan dengan yang seri 1,2. Namun di bagian atasnya ini, seperempat bagian ini masih menggunakan bahan yang sama dengan 1,2. Nah cuma perbedaannya juga yaitu bagian 3/4-nya itu tuh sudah sama dengan bahan si mesh-nya ini. Kemudian dari bentuknya sendiri juga ini tuh tidak terlalu wing shape gitu, jadi nggak terlalu runcing. Gue rasa ini juga untuk meminimalisir terjadinya hal-hal kayak gini tuh. Ini juga mulai agak robek. Oke, lanjut ke heel colornya. Heel colornya, again ini juga berbeda banget dibandingkan dengan yang 1,2. Heel colornya ini sekarang tidak ada extended heel cup gitu, kayak yang ada di sini. Nggak heel cup yang keluar gitu. Lebih ngehook kaki gitu. Kemudian paddingnya juga cuma terletak di bagian tumit. Itu juga tumit di bagian Achilles tendon yang ada di sini nih. Nah, ini gue rasa memang bener-bener didesain untuk speed sih. Jadi support untuk heel sebenarnya agak minim. Ya memang sepatu ini memang diperuntukkan untuk speed dan race. Yang terbaru juga sekarang ada pull tab.
Nih, ini seru nih. Buat kalian-kalian yang kalau pakai sepatu ya nggak perlu untuk jarinya masuk 2 gini, cukup dengan pull tab. Ini juga sudah membantu. Kemudian di bagian insole-nya yang mereka beri nama Orthsox. Cuman di sini si insole-nya ini sudah bener-bener factory glued, jadi gue nggak bisa take out. Sedikit juga tambahan yaitu di bagian tali sepatunya nih. Nah, tali sepatunya dibandingkan dengan yang pertama, yang 1,2, dia bahannya lebih tipis pertama dan agak bergerigi. Sebenarnya ketika kalian membeli sepatu ini, kalian tuh sebenarnya mendapatkan 2 tali sepatu, yaitu yang pertama yaitu default shoelace yang udah terpasang di sepatunya. Kemudian nih kalian juga dapat yang mereka sebut namanya serrated shoelace. Jadi tali sepatunya ini lebih bergerigi. Dan ini umumnya bisa kita jumpai di banyak sekali super shoes zaman sekarang gitu. Nah, tujuannya untuk tali sepatu yang seperti ini sebenarnya untuk memberikan kuncian yang lebih optimal ketika race. Karena kalau yang biasa itu umumnya ketika udah high effort, apalagi kalau udah main jarak-jarak half marathon, bahkan mungkin ultra gitu ya. Adanya repetitive movement ya dari kaki sehingga membuat si ikatannya nih atau knotnya itu kadang-kadang bisa copot. Nah, dengan adanya serrated shoelace ini tuh mampu untuk memberikan ikatan yang lebih kuat karena ini lebih bergerigi banget. Kemudian kita turun ke bagian midsole-nya. Nah, midsole-nya sebenarnya sama dengan 1,2. Midsole ini menggunakan 2 jenis midsole yaitu Stratus Foam yang di bagian atas dan juga Cumulus Foam. Si Stratus Foam ini bahan compression pylon yang lebih ringan. Kemudian untuk yang Cumulus Foam-nya untuk membantu meredam getaran ketika berlari. Oke, sebenarnya hampir sama dan juga ini juga sudah carbon plate dengan teknologi carbon mereka yaitu Kinetic Blade Carbon Plate. Apa yang membedakan si midsole yang ini dengan 1,2? Klaimnya dari Orthosec, si midsole yang sekarang ini tuh lebih empuk dan juga lebih responsif. Kalau kita berkaca sama edisi yang sebelumnya, Hypersonic 1 itu midsole-nya bener-bener keras. Oke, dan menurut gue tidak responsif sama sekali, jujur. Kemudian berkembang di 1,2 itu tuh lebih oke, midsole-nya lebih oke, lebih empuk, lebih responsif, overall oke lah. Dan kalau misalnya klaim mereka itu lebih empuk dan juga lebih responsif, gue sih kayaknya yakin ya. Nah, outsole-nya sebenarnya hampir sama kayak yang 1,2. Kemudian kita timbang dulu ya beratnya berapa. Untuk size 42 beratnya ini 245,9, berarti 246 gram. Di bawah 250 gram menurut gue untuk sepatu race moderate, bahkan mungkin cenderung berat ya. Tapi untuk ukuran Orthosec sendiri memiliki sepatu dengan berat segitu entengnya, menurut gue ini adalah sebuah improvement yang benar-benar oke. Sepatu ini bisa kalian dapetin dengan harga 1,2 juta rupiah. Oke, fams, tunggu dulu, gue tahu emang mungkin lebih mahal ya dibandingkan dengan yang 1,2. Kalau kita ngelihat dari Hypersonic 1, kemudian ada Hypersonic 1,2, sebenarnya harganya tuh naiknya tuh nggak gede-gede banget. Jadi berkisar sekitaran 100 sampai 200 ribuan. Nah, kalau dari 1,2 ke 1,3 ini tuh harganya nambah sekitar 200 sampai dengan 300 ribu. Nah, sebenarnya gue rasa itu penambahan harganya itu ya karena dari pembaruan dari uppernya yang menurut gue ini udah oke banget. Sepatu ini tuh datang dengan warna ini ya. Ini yang gue pegang yaitu warna white aja. Kemudian juga ada 2 warna, yaitu warna merah yang mungkin namanya orange dan juga warna hijau. Nah, menurut kalian apakah dengan bertambahnya harga dari Hypersonic 1,3 ini, dari uppernya, kemudian dari pembaruan midsole-nya katanya, itu menurut kalian worth it apa enggak? Kasih tahu sama gue di comment section di bawah. Oke, see you guys. Satria signing out. Thank you for watching and bye for now.